Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sira dengan NIM 210301243110053. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai laporan esai minyak mentah, sebuah topik penting dalam dunia pengolahan minyak bumi yang berkaitan erat dengan mata kuliah proses industri kimia. Kita akan membahas apa itu laporan esai. Laporan esai adalah laporan karakterisasi minyak mentah beserta fraksi yang dihasilkan dari proses distilasi. Sederhananya, esai adalah kartu identitas dari sebuah crude oil. Laporan ini digunakan di kilang minyak untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dari suatu crude oil. Dengan informasi tersebut, para insinyur di kilang dapat memperkirakan produk apa yang dapat dihasilkan dari minyak tersebut dan bagaimana proses pengolahannya harus dirancang. Jadi sebelum sebuah kilang membeli atau mengolah minyak, mereka selalu merujuk pada laporan isinya terlebih dahulu. Nah, jika kita lihat contoh template laporan esai pada tabel 2.2, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Tidak ada jaringan pengujian esai yang bersifat standar secara universal. Setiap kilang atau perusahaan perdagangan memiliki format pengujiannya sendiri. Yang lebih menarik, tidak semua pengujian perlu dilakukan untuk setiap sampel. Pengujian dipilih secara selektif. Salah satu bagian terpenting dalam laporan esai adalah pembagian fraksi. Minyak mentah merupakan campuran ribuan senyawa hidrokarbon dengan titik didih yang berbeda-beda. Untuk memisahkannya, kita menggunakan metode distilasi berdasarkan True Boiling Point atau TBP, yaitu titik didih masing-masing komponen. Dari proses ini, minyak mentah dibagi menjadi beberapa fraksi utama. Yang pertama adalah light naphtha dengan rentang TBP 10 hingga 80 derajat Celcius yang digunakan sebagai bahan baku bensin ringan. Yang kedua ada medium naphtha dengan TBP antara 80 hingga 150 derajat Celcius. Ini adalah komponen utama untuk bensin kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah heavy naphtha dengan rentang TBP 150 hingga 200 derajat Celcius yang digunakan untuk bahan baku industri petrokimia. Semakin tinggi titik didih suatu fraksi, maka semakin besar molekul hidrokarbonnya dan semakin berat pula fraksi tersebut. Jika kita lihat gambar menara distilasi ini, kita akan semakin jelas memahami bagaimana pemisahan fraksi berlangsung. Minyak mentah dipanaskan dari bawah menara, kemudian uapnya akan naik ke atas. Semakin ke atas, suhunya akan semakin rendah, sehingga fraksi yang lebih ringan terkondensasi di bagian atas menara. Hasil pemisahan ini disebut dengan cut atau potongan dinyatakan dalam persen volume. Sebagai contohnya, gambar 2.6 menampilkan laporan esai dari minyak mentah acuan yang sangat terkenal, yaitu Brent Blend, beserta seluruh fraksinya. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat pola distribusi hidrokarbon yang sangat menarik. Pada potongan distilasi terendah, fraksi paling ringan. Kandungan parafin sangat tinggi dan terkonsentrasi. Parafin adalah hidrokarbon rantai lurus yang mudah menguap, sehingga wajar jika ia dominan di fraksi ringan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai parameter-parameter penting yang selalu ada di sebuah laporan esai. Parameter pertama adalah yield of cut. Apa itu yield of cut? Yield of cut merupakan jumlah atau persentase fraksi yang dihasilkan dari crude oil. Dinyatakan dalam WT% untuk persen berat dan vol persen untuk persen volume. Parameter yang kedua adalah gravity, yang terdiri dari derajat api dan specific gravity. Parameter ini menggambarkan densitas atau berat jenis minyak. Semakin tinggi nilai api, semakin ringan minyaknya. Ini disebut sebagai light crude. Sebaliknya, api rendah berarti heavy crude. Selanjutnya ada parameter ketiga, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen. Kandungan sulfur menentukan apakah crude oil disebut sweet atau sulfur rendah atau sour sulfur tinggi. Ini sangat penting karena sulfur menyebabkan korosi pada peralatan kilang, menghasilkan polutan SOx yang berbahaya dan memerlukan proses desulfurisasi tambahan yang berbiaya tinggi. Parameter keempat adalah freeze point atau pour point. Keduanya menggambarkan perilaku minyak pada suhu rendah. Freeze point atau suhu di mana minyak mulai membeku, sedangkan pour point adalah suhu terendah di mana minyak masih dapat mengalir. Parameter ini sangat krusial untuk keperluan transportasi dan penyimpanan. Demikianlah keempat parameter utama dalam laporan esai. Dengan memahami semua yang telah kita bahas hari ini, mulai dari definisi, pembagian fraksi, hingga parameter pengujiannya, kita kini memiliki gambaran yang utuh bagaimana sebuah laporan esai bekerja dalam industri pengolahan minyak. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.